Ya, selamat malam untuk Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Melkir VV. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang revitalisasi pendidikan Indonesia, meninjau kembali tentang idealisme Plato. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat dewasa ini ditambah dengan perubahan kebijakan kurikulum telah memicu berbagai pertanyaan krusial mengenai mutu pendidikan di Indonesia. Fenomena penurunan makna pendidikan ini menuntut refleksi yang mendalam, khususnya dengan meninjau kembali konsep pendidikan ideal yang ditawarkan oleh filsuf klasik, Plato. Presentasi ini akan bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi pemikiran Plato dalam konteks pendidikan kontemporer Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan kurikulum Merdeka Belajar yang sering disalahartikan, di mana fokus beralih dari pencarian kebenaran menjadi sekadar pencapaian nilai akademis dan sertifikat kelulusan. Krisis makna pendidikan, jembatan menuju kebijaksanaan yang hilang. Yang pertama, kita melihat dari bergesernya orientasi belajar. Saat ini sistem pendidikan Indonesia sering kehilangan hakikatnya sebagai institusi yang bertujuan mencari nilai-nilai kebenaran yang ideal. Banyak peserta didik belajar hanya demi mendapatkan nilai, rapor, ataupun surat keterangan lulus. Bukan lagi didorong oleh hasrat intrinsik untuk mencari kebenaran dan memahami makna dari apa yang ia pelajari. Gejala ini diperparah dengan kebijakan yang menjamin kenaikan kelas atau kelulusan, bahkan bagi siswa dengan nilai di bawah rata-rata. Keberhasilan anak kini diukur hampir eksklusif melalui angka, mengabaikan pengembangan kemampuan berpikir kritis, karakter, atau kedalaman pengetahuan sejati. Menurut Plato, pendidikan yang ideal tidak sekadar mencari nilai dan mendapatkan surat keterangan lulus, akan tetapi mencerdaskan pikiran. Lebih jauh, pendidikan membentuk manusia menuju suatu pengetahuan yang sejati dan kebajikan menuju jalan pembebasan dari belenggu kegelapan menuju kebenaran yang hakiki. Pendidikan ideal Plato dari kegelapan gua menuju cahaya kebenaran. Dalam karyanya yang monumental, The Republic, Plato menggarisbawahi bahwa tujuan utama pendidikan adalah menghasilkan manusia yang terarah, berakhlak mulia, dan memiliki visi masa depan yang jelas. Yang pertama, kita lihat kegelapan dari belenggu. Kondisi awal manusia yang terperangkap dalam ilusi, analogi gua, di mana kita lihat kalau gua itu sangat-sangat gelap. Yang kedua, fondasi kebijakan. Kebajikan menjadi fondasi bagi semua pengetahuan dan tindakan manusia. Dan proses pendidikan, di mana bahwa pendidikan adalah jembatan untuk membantu manusia keluar dari gua kegelapan, yang memperoleh suatu cahaya kebenaran sejati yang merupakan tujuan akhir dari pendidikan itu sendiri, yakni menemukan pribadi atau menemukan peserta didik yang sejati dan kebajikan. Nah, dari sini kita lihat bahwa Plato menekankan bahwa pendidikan adalah proses mengembangkan akal sehat, bukan sekedar mengisi pikiran. Ini adalah upaya untuk membimbing jiwa agar menuju realitas yang hakiki, sebuah tujuan yang kontras dengan sistem pendidikan Indonesia saat ini yang terperangkap dalam orientasi hasil kuantitatif. Yang pertama, prinsip revitalisasi mengubah tujuan akhir pendidikan, yaitu orientasi pada karakter dan kebajikan. Menurut Plato, pendidikan harus diorientasikan pada pembentukan karakter manusia yang berkebajikan dan bijaksana. Ini jauh melampaui sekadar perolehan nilai ataupun kelulusan ataupun kenaikan kelas. Yang berikut, belajar untuk bermakna. Belajar harus dialihkan dari motivasi ekstrinsik menjadi motivasi intrinsik, menjadi manusia yang bermakna bagi dirinya sendiri dan bagi sesama, serta berkontribusi bagi kebaikan bersama.
Yang berikut adalah keseimbangan aspek holistik. Luaran pendidikan harus memenuhi aspek pengetahuan sikap dan spiritual serta keterampilan secara seimbang. Angka tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Prinsip revitalisasi yang kedua, yakni komunikasi, refleksi, dan motivasi sejati. Yang pertama, membangun komunikasi dan refleksi mendalam. Guru sebagai pemandu, bukan sumber belajar yang tunggal. Guru harus bertransformasi dari penyampai informasi menjadi fasilitator dan pemandu. Mereka tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, melainkan pihak yang membantu siswa menemukan kebenaran dalam diri mereka sendiri. Mana kita lihat bahwa motivasi menuju kebenaran dan kebajikan, bahwa tujuan pendidikan harus menghasilkan individu yang mencintai kebenaran dan kebajikan. Yang kedua, menghidupkan kelas. Proses pembelajaran harus bervariasi, mengedepankan diskusi, skolatik, dialogi filosofis, dan refleksi mendalam yang memicu kemampuan berpikir kritis dan rasa ingin tahu siswa. Dalam hal ini akan mendorong pengembangan karakter, moral, etika, dan kemampuan berpikir kritis. Membangun dorongan internal, motivasi intrinsik untuk memperoleh suatu pengetahuan yang sejati. Yang berikut analogi gua Plato, pendidikan sebagai pembebasan. Ya, kita lihat ya, prisoners see only ilusi, ya, yaitu ilusi pendidikan sebagai pembebasan menurut Plato, ya, dari gua yang gelap akan menuju ke cahaya yang sejati. Ya, bahwa dari ilustrasi gambar yang ada menunjukkan bahwa tugas pendidikan adalah sulit, menarik jiwa keluar dari zona yang nyaman, ilusi, dan membimbing menuju pemahaman yang sulit. Memerlukan kurikulum yang menantang dan memprioritaskan penalaran filosofis di atas hafalan pragmatis. Kebenaran tidak disajikan, melainkan kebenaran itu harus dicari. Yang berikut prinsip revitalisasi yang keempat, menciptakan sekolah yang humanis dan harmonis. Yang pertama, ya, lingkungan pengembangan jiwa. Plato meyakinkan bahwa jiwa manusia berkembang paling baik dalam lingkungan yang harmonis. Oleh karena itu, sekolah harus menjadikan ekosistem yang menciptakan keharmonisan, jauh dari tekanan kompetisi nilai yang berlebihan. Yang kedua, kolaborasi di atas kompetisi. Nilai-nilai seperti kebenaran, kejujuran, dan kolaborasi harus dihargai dan dipromosikan lebih tinggi daripada sekedar persaingan angka dan peringkat. Sekolah harus menjadi tempat berlatih kebajikan sosial. Prinsip revitalisasi yang kelima, keteladanan guru sejati. Dalam pandangan Plato, sosok guru memegang peranan sentral, bukan hanya sebagai penyampai ilmu, akan tetapi sebagai model etis dan moral bagi peserta didik. Ada beberapa hal yang menjadi poin penting dalam keteladanan guru sejati ini. Yang pertama, bahwa guru harus mencintai kebenaran. Guru sejati adalah mereka yang secara fundamental mencintai kebenaran dan kebijaksanaan. Etos pencarian ilmu ini harus terpancar dalam setiap pengajaran. Yang kedua, menuntun dengan sikap. Tugas guru adalah menuntun murid bukan hanya dengan kata-kata, akan tetapi dengan keteladanan sikap, moral, dan praktik kebajikan sehari-hari. Yang ketiga, guru digugu dan ditiru. Filosofis Jawa yang relevan, guru adalah akronim dari gugu, dipercaya atau diteladani, dan ditiru adalah guru sebagai panutan nilai-nilai kebajikan, kebijaksanaan, dan kebajikan bagi peserta didik. Keberadaan guru sebagai panutan adalah esensi untuk membentuk karakter siswa yang kokoh. Tanpa keteladanan pengajaran etika akan menjadi suatu retorika kosong. Namun, ada beberapa tantangan implementasi dalam kurikulum modern. Yang pertama, meskipun ide-ide Plato bersifat ideal, penerapannya menantang dalam sistem pendidikan terstandarisasi dan didorong oleh pengukuran kuantitatif. Yang pertama, tekanan standarisasi. Sistem saat ini sangat fokus pada ujian nasional, walaupun dihapus, dan standar kurikulum yang terpusat yang cenderung mengabaikan pengembangan filosofis dan etis mendalam. Lebih diutamakan obsesi nilai. Budaya masyarakat yang mengukur keberhasilan hanya dari skor dan gelar membuat reformasi tujuan pendidikan menjadi sulit dilakukan.
Tantangan yang berikut adalah kualitas dan jumlah guru. Diperlukan investasi besar dalam pelatihan guru agar mampu bertransformasi menjadi pemandu filosofi, bukan sekadar pengajar materi subjek. Revitalisasi pendidikan Indonesia berarti kembali pada hakikatnya, membimbing jiwa, bukan sekadar mengisi pikiran, tetapi menyeimbangkan tuntutan iptek dengan kebutuhan spiritual dan moral manusia. Kesimpulan, pemikiran Plato menawarkan cetak biru filosofis yang kuat untuk mengatasi krisis makna dalam pendidikan Indonesia. Pergeseran fokus dari nilai akhir menuju pencarian kebajikan dan kebenaran sejati adalah langkah-langkah revolusioner yang dibutuhkan. Dari prinsip revitalisasi dari 1 sampai ke 5, ya, mengubah tujuan refleksi mendalam, motivasi sejati, humanisme sekolah, dan keteladanan guru. Tujuan utamanya semuanya adalah membentuk manusia yang berakhlak, sehat, berkarakter, dan berkebajikan. Bagi pengambil kebijakan, integrasi dimensi filosofis dan etika secara eksplisit dalam kurikulum, memastikan keseimbangan antara pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Bagi pendidik, jadilah guru yang sejati yang menuntut dengan sikap. Bagi mahasiswa dan peserta didik, ingatlah bahwa belajar merupakan nilai-nilai pembebasan dari ilusi menuju pengetahuan yang abadi dan sejati.